Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM S1 S1221138, jurusan Teknik Informatika. Oke, kita langsung lanjut saja untuk prakteknya. Yang pertama di sini kita akan melakukan for loops, Python for loops atau perulangan. Contoh yang pertama misalnya kita tulis saja. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama bahwa di sini ada list fruit yang diisinya yang di dalamnya itu memiliki 3 elemen, yaitu ada apel, banana, dan cherry. Ya, di sini tempat kita melakukan perulangan. Nah, jadi di sini for x ini dia akan ambil nilai yang ada di nilai fruit. Nah, jadi nanti yang pertama x ini dia ambil nilai x yang pertama adalah apel. Jadi nanti kalau kita jalankan, kalau kita jalankan di sini akan tercetak apel. Oke. Dan yang kedua, selanjutnya kalau sudah tercetak apel, di sini dia lakukan lagi perulangan x. Nah, jadi x yang selanjutnya dia ambil itu adalah banana. Nah, jadi di sini langsung melakukan percetakan print x. Jadi nanti di sini lagi tertulis banana. Nah, dan di sini lagi melakukan perulangan x lagi. Di sini yang diambil lagi x yang ketiga adalah cherry. Nah, jadi nanti dia print x. Oke, selanjutnya nanti dia tercetak lagi cherry. Oke, situ nanti dia melakukan perulangan. Dan untuk contoh yang kedua, kita bisa hapus dulu ini. Salah, contoh yang kedua yaitu ada untuk contoh yang kedua itu ada di sini perulangan perulangan for yang di dalamnya itu adalah perulangan string yang di dalamnya ada banana. Nah, jadi nanti x ini dia mengambil setiap karakter yang ada di dalam string banana ini. Nah, jadi nanti x ini dia mengambil iterasi yang pertama itu adalah b. Jadi nanti kalau iterasinya sama dengan b, berarti di sini ada cetak x. Jadi nanti kalau kita jalankan, yang pertama muncul itu adalah b. Oke, selanjutnya sini melakukan lagi perulangan for x-nya itu sama dengan a. Nah, dia ini beratur secara teratur, diambil satu persatu. Nah, jadi nanti kita lanjut lagi di sini cetak x-nya, jadinya x-nya itu ada a. Nah, selanjutnya perulangan x-nya sama dengan n, jadi sini kita cetak lagi x sama dengan n. Nah, lanjut lagi sampai seterusnya, sampai terurut di sini tulisan banana. Oke. Untuk soal yang ketiga, misalnya kita tulis saja fruit.
ada cetak if x sama dengan oke. Jadi dalam program ini kita bisa lihat sama-sama. Di sini ada list yang di dalamnya ada 3 elemen, yaitu ada apel, banana, dan cherry. Nah, jadi selanjutnya di sini ada perulangan X in fruit. Nah, jadi X ini nanti dia akan mencetak iterasi yang pertama, yaitu ada apel. Jadi nanti kalau sini cetak X itu up sama dengan apel. Nah, jadi di sini dia ada pernyataan if. Jadi kalau misalnya X-nya ini sama dengan banana, jadi nanti kalau dia sama dengan banana, nanti akan di sini akan break. Nah, jadi karena di sini dia ada X sama dengan apel, kan false. Jadi kalau false, dia akan ulang lagi di sini, perulangan for ini. Jadi nanti apel ini dia akan tercetak di program, di hasil program. Kayak sini apel. Nah, jadi yang kedua itu ada X lagi. Kedua X, kita ambil iterasi yang kedua yaitu banana. Jadi cetak banana, melakukan lagi pernyataan if-nya X sama dengan banana. Karena di sini dia true, jadi break ini akan dieksekusi. Jadi otomatis tidak akan lagi melakukan perulangan karena if-nya itu sudah true. Jadi nanti tidak bisa lagi melakukan perulangan, jadi cherry ini tidak masuk dalam hasil program ini yang diminta. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang ketiga, yang keempat. Oke, jadi dalam program ini yang pertama ada nilai fruit, yang dalamnya ada apel, banana, dan cherry. Nah, di sini ada perulangan. Nah, jadi X ini dia akan mengambil apel. Jadi nanti X-nya itu yang pertama adalah apel. Nah, di sini dia melakukan pernyataan if, dicek apakah apel itu sama dengan banana. Karena di sini dia false, jadi break dia dieksekusi. Akhirnya di sini print apel. Jadi nanti kalau kita jalankan, di sini hasilnya adalah apel. Langsung lagi kita melakukan lagi perulangan for yang kedua, for X yang kedua itu ada banana. Kita cek lagi apakah banana itu sama dengan banana. Karena di sini dia true, jadi break ini akan dieksekusi, jadi berhenti programnya. Jadi nanti banana ini dia tidak tercetak oleh program. Kita lanjut pada materi yang kelima. Pertama-tama kita tulis dulu programnya. Ada apel, ada banana. Di sini kita melakukan perulangan fruit. Ini ada pernyataan if.
print XD, kalian di sini kayaknya tetap dulu deh. Oke. Oke. Jadi dalam program ini di sini ada sebuah list fruit yang di dalamnya itu ada 3 elemen. Yang pertama ada apel, banana, dan cherry. Oke. Di sini dia terdapat ada perulangan X, di mana X yang pertama itu ada apel. Nah, jadi di sini pada baris yang ketiga ada pernyataan if. Apabila kan sini if-nya X-nya ini sama dengan apel. Jadi pernyataannya apakah apel sama dengan banana? Karena dia true, maka langsung tercetak nilai dari variabel X. Kalau kita jalankan di sini langsung terlihat programnya bahwa di sini ada tulis apel. Selanjutnya kita pindah X-nya itu sama dengan banana. Kita melakukan lagi pernyataan apakah banana sama dengan banana. Karena di sini dia true, jadi continue ini tidak dijalankan atau diberhentikan. Jadi untuk print X-nya itu tidak dijalankan untuk banana. Langsung di sini kita ulang lagi pada programnya. X yang ketiga itu adalah cherry. Di sini kita ulang lagi pernyataan apakah cherry itu sama dengan banana. Karena dia false, jadi continue ini tidak dieksekusi. Akhirnya di sini printnya ini kita cetak. Jadi nanti cherry ini dia tercetak pada program. Hasilnya akan keluar pada program. Ini untuk yang materi tentang continue. Oke, kita lanjut pada materi yang ke-6. Di sini saya akan tulis langsung programnya untuk nilai dari rank. Rank ini yang pertama kita tulis di sini ada 6. Kita langsung print saja, kita cetak. Oke, jadi pada for X in rank ini dia adalah pernyataan yang akan menginisialisasi perulangan for. Jadi program akan melakukan iterasi dengan variabel X. Di sini rank ini dia adalah batasan. Misalnya kalau I kurang dari 10, jadi nanti I-nya itu nilainya sampai 9 saja. Karena dia menghasilkan urutan angka 0 hingga stop min 1. Jadi nanti di sini untuk iterasi pertama X dia memiliki nilai 0. Jadi nanti program akan mencetak nilai 0. Kalau misalnya kita jalankan programnya, di sini kita bisa lihat sama-sama. Program yang pertama itu dia hasilnya adalah 0 sampai nilai angka yang kelima. Contohnya lagi misalnya sini iterasi yang kedua X memiliki nilai 1. Jadi program mencetak nilai 1. Lagi kita situ melakukan lagi terus perulangan sampai dia min 1 atau stuck di 6. Untuk contoh yang selanjutnya, di sini dia ranknya itu ada star, dan stop. Jadi dua ini dia mulainya. Jadi nanti kalau kita jalankan dia mulainya atau startnya itu dari 2. Karena di sini dia untuk 2 ini sebagai start dan untuk yang 6 ini dia stopnya. Berarti nanti kalau kita ibaratkan dia ini 2. Untuk contoh yang selanjutnya misalnya di sini dia ada perulangan for X in rank. Jadi di sini dia ada start, stop, dan step. Dimulai dari angka 2, diakhiri dari kurang dari minus 6, dan stepnya itu atau urutannya itu dia dari 3. Urutan langkahnya. Jadi nanti kalau misalnya kita jalankan
dimulai dari angka 2 dan diakhiri atau stopnya itu angka 30. Nah, dan di stepnya ini dia dimulai dari urutannya itu 3. Jadi nanti di sini 2, hasilnya itu 2, dilompat lagi diurutkan untuk yang ketiga. Jadi 2, 3, 4, 5. 5, di situ ada 8, ada 11, 14, 17, 20, 23, 26 sampai 29. Untuk yang selanjutnya lagi, X in, kita tulis ini range-nya itu sama dengan 6. Kita print X atau kita cetak X. Di sini dia ada pernyataan else. Jadi pada program ini, di sini kan dia melakukan perulangan. Ada perulangan. Ketika perulangan ini sudah selesai, maka di sini dia melakukan pernyataan else, langsung kita cetak saja, langsung tercetak pada print finale. Jadi nanti kalau misalnya perulangan X ini dia sudah selesai atau sudah berhenti perulangannya, langsung otomatis langsung pindah ke pernyataan else. Oke, kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Di sini dia ada pernyataan if. Pernyataan if apakah X itu sama dengan 3. Di sini dia pakai pernyataan break. Print X. Di sini ada lagi pernyataan else. Kita print misalnya di sini final aja. Jadi kalau misalnya jadi dalam program ini di sini seperti yang tadi ada juga for X in rank. Jadi di sini kita kasih masuk 6. Di sini langsung di pada barisan yang kedua, di sini ada pernyataan if. Untuk iterasi X yang pertama itu dia memiliki nilai 0. Jadi melakukan pernyataan apakah 0 itu sama dengan 3, karena dia false, langsung di sini program mencetak nilai 0 pada hasilnya. Bisa lihat di sini langsung ada tulisan ada hasilnya 0. Nah, kalau misalnya dia false, di situ langsung melakukan lagi perulangan, ulang lagi pada X-nya. Jadi untuk iterasi X yang kedua dia memiliki nilai 1. Dia melakukan lagi pernyataan apakah 1 itu sama dengan 3, karena dia false. Jadi program mencetak nilai 1. Ulang lagi atau melakukan lagi perulangan for X iterasi X yang ketiga itu dia sama dengan 2. Jadi pernyataannya apakah 2 itu sama dengan 3, karena dia false. Karena dia false, jadi untuk break ini dia masuk dalam perulangan atau masuk di dalam perulangan. Jadi break ini langsung dieksekusi. Karena break jadi program dihentikan. Karena ada pernyataan break. Jadi 3-nya itu tidak dicetak. Dan untuk pernyataan else ini dia tidak akan tercetak oleh program. Karena break ini sudah dieksekusi. Jadi untuk selanjutnya area ini. Di sini ada nilai ADC atau ada list.
Sini ada perulangan X in ADJ dan ada perulangan Y in Oke, jadi di sini pada program di sini dia ada nilai ADJ, di dalamnya ada list, red, big, dan tasty. Nah, selanjutnya ada lagi fruit yang memiliki list apple, banana, dan cherry. Di sini ada 2 perulangan atau bersarang, nested loop. Jadi di sini for X ini dia mengambil nilai dari ADJ dan for Y ini dia mengambil nilai dari fruit. Oke, jadi yang pertama, jadi untuk for ini dia di luar, dan untuk for Y ini dia itu di dalam, for yang di dalam. Jadi nanti untuk iterasi X yang pertama itu dia mengambil nilai dari ADJ yaitu red. Jadi nanti kalau misalnya kita jalankan, aduh, paling kenapa nih X-nya ini? X-nya cowok. Jadi pada program ini dia ada 2 list, yaitu ada ADJ dan fruit. Di ADJ itu ada nilai red, big, tasty. Di fruit ada apple, banana, dan cherry. Di sini dia melakukan 2 perulangan atau perulangan bersarang, nested loop. Jadi untuk X ini dia mengambil nilai dari ADJ dan Y ini dia mengambil nilai dari fruit. Jadi untuk yang pertama, iterasi nilai X yang pertama itu dia adalah red. Jadi nanti kalau kita untuk printnya, berarti nanti kita di sini print red. Dan selanjutnya ada perulangan Y. Yang pertama itu ada apple. Jadi nanti di sini hasilnya itu yang pertama untuk Y-nya itu apple. Ada melakukan lagi perulangan, X-nya itu tetap red. Di sini dia selesaikan dulu untuk for yang di dalamnya, yaitu for Y. Jadi nanti kalau X-nya itu tetap red dan di sini red, dan Y-nya itu yang kedua ada banana. Jadi di sini tertulis banana. Dan melakukan lagi perulangan, X-nya tetap red dan for-nya itu selanjutnya ada cherry, dan ada cherry di sini. Dan di sini karena untuk fruit Y-nya atau nilai yang kayaknya sudah selesai, jadi tapi yang di luarnya ini belum selesai. Jadi di sini melakukan lagi perulangan, dan untuk X yang keduanya itu ada big. Jadi otomatis untuk for yang ini dia akan melakukan lagi perulangan dan terulang lagi, Y-nya itu diambil, X-nya itu ambil lagi apple. Jadi nanti di sini big apple, langsung lagi kedua Y-nya itu sama dengan banana, jadi big banana. Dan yang ketiga itu ada cherry, dan di sini lagi tertulis big cherry. Dan kalau di sini untuk for yang di luar karena di luarnya belum selesai, di sini masih ada tasty, dan selalu situ di programnya ini melakukan terus perulangan sampai keduanya ini programnya sudah berada dalam hasilnya. Selanjutnya untuk for loops-nya, jadi kayaknya harus salah ini deh. Jadi pada program ini dia ada for dan ada pass. Jadi pass ini dia pernyataan yang tidak melakukan apa-apa. Jadi dalam for ini dia tidak memiliki nilai tetapi tidak memiliki kondisi. Jadi nanti kalau kita misalkan jalankan ini program,
di dalam programnya ini tidak tertulis apa-apa atau nol karena di sini ada pernyataan pas.